Oke, saya lanjutkan penjelasan tadi. Terakhir kita sudah menjelaskan jenis-jenis tes yang tujuan tes kebugaran jasmani. Ini jenis kita sudah bahas tadi, tes kebugaran jasmani. Sekarang tes keterampilan gerak ya. Saya lanjutkan tes keterampilan gerak yang sekarang. Tadi sudah yang pertama, bagian awal itu sudah menjelaskan dari awal sampai dengan tes kebugaran jasmani. Sekarang tes keterampilan gerak. Di antaranya adalah basic motor ability test ya, terdiri dari 11 butir tes: merangkai manik-manik, memindahkan kelereng, lompat jauh tanpa awalan, keseimbangan statis, melempar sasaran, memukul bola, ya lari belok-belok gitu ya, kemudian menyembang bola ke sasaran, baring telungkup, kemudian berdiri ya, baring telungkup kemudian berdiri, menguntungkan otot punggung. Tes ini membutuhkan waktu 20 menit. Kadang-kadang merasa tidak efektif itu karena satu orang 20 menit gitu. Tapi kalau memang keinginan untuk betul-betul kita menginginkan data yang benar-benar komprehensif itu lengkap, ya silahkan saja, bisa digunakan. Kemudian ada juga tes keterampilan gerak yang dibuat oleh Brandkes, Geransky ya, Test of Motor Proficiency. Ini mengukur keterampilan gerak anak 4,5 sampai 14,5 tahun. Meliputi ada 46 butir tes. Ini lebih lama lagi, bukan hanya 20 menit. Ini 1 jam dilakukannya ya. Gerakan-gerakannya, ada gerakan-gerakan yang lain juga gitu ya, dilakukan ya. Lebih lengkapnya ada di buku diktat penjelasan adaptif ya. Kemudian ada SIG kategori gross motor test ya, desain untuk mengukur kemampuan menggunakan otot besar bagi individu yang kesulitan belajar. Ini untuk anak yang tunagrahita, ini anak usia 4 sampai 16 tahun, keterbelakangan mental ringan usia 5 sampai 20 tahun, dan keterbelakangan mental sedang usia 5 sampai 24 tahun tesnya. Komponen tesnya ada kelincahan, keseimbangan, persepsi tubuh, gerak maju, kelincahan melempar segala macam. Itu diantara tesnya ya. Masih tes keterampilan gerak, ada standar Brain Education Service of Finite ya, dibuat untuk anak usia 7 sampai 9 tahun. Ada 8 item tes: daya tahan otot perut, fleksibilitas, kekuatan lengan dan bahu, kekuatan tukai, kecepatan, koordinasi, dan daya tahan jantung paru ya. Ini tes keterampilan geraknya. Kemudian ada icon body management ya, dibuat oleh Wiesel. Tes mengelola keterampilan tubuh yang meliputi kesadaran tentang tubuhnya atau body awareness, kemudian down control tubuh, body control ya. Itu ya, IKEN ya, body management itu tesnya. Kemudian tes kebugaran motorik ya. Ini juga dikeluarkan oleh AHPARD ya. Tes kebugaran motorik akan anak keterbelakangan mental sedang ya, keterbelakangan mental sedang untuk kisaran sedang itu berarti kategorinya nanti embisil ya, kalau di tunagrahita kisaran usia 6 sampai 20 tahun. Item test terdiri dari ini: daya tahan lengan dan bahu, kecepatan, koordinasi, kekuatan tungkai, kekuatan lengan dan bahu, kecepatan melempar, melompat, meloncat, fleksibilitas ya. Kemudian tes tinggi badannya juga diukur, berat badannya juga diukur gitu ya. Itu ya. Pembuat tes menganjurkan memberikan hadiah kepada siswa yang mencapai nilai terbaik, maksudnya untuk motivasi saja ya. Kemudian ada juga tes untuk penyimpangan sikap tubuh. Ini sikap tubuhnya anak ini bener apa enggak gitu ya, sesuai dengan norma-norma. Didesain oleh Ersing. Nama tesnya Full View Dynamic Posture Evaluation ya, evaluasi postur gitu ya. Bertujuan mengevaluasi sikap tubuh, walaupun memang belum ada sih di komunitas tertentu, misalnya
disepakati gitu ya, bahwa ini baik tes polisi sikap tubuh itu seperti ini yang dilakukan, walaupun belum ada kesepakatan sikap tubuh yang baik. Maksudnya yang baik itu seperti apa sih sikap tubuh itu gitu, masih perdebatan sebetulnya. Oh seperti ini gitu ya. Tapi secara umum kita bisa gunakan gitu ya, sikap anatomis seperti apa gitu ya. Kita bisa melakukan gunaan pembandingnya itu. Pelaksana tes dibuat 1/4 gitu ya, dibuat dulu tempat tes itu persegi 4 gitu di lantai. Anak berdiri pada titik sudut tertentu dan berjalan di atas garis persegi 4, guru kira-kira 7-9 meter gitu dari siswa. Guru mengamati sikap tubuhnya di jalannya seperti apa, posisi tubuhnya seperti apa gitu, badan dari kepala, leher, segala macam ya. Kegerakan dinamisnya seperti apa, pergerakannya, sudut pandangnya itu kita, si guru itu baik dari depan, dari belakang maupun dari samping melihat ini sikap tubuhnya itu udah bener apa belum gitu ya. Itu maksudnya ya, kenapa tes penyimpangan tubuh ini lihat, oh ternyata ini agak bungkok, berarti kelihatan penyimpangan sikap tubuhnya misalnya ya. Disarankan siswa menggunakan pakaian yang bisa bisa membantu kita untuk pengamatan sikap tubuhnya ya. Bagus misalnya pakaian renang ya, sehingga tahu gitu apa posisi tubuhnya itu, lekukannya itu benar apa enggak gitu, tubuh itu ada bengkok apa tidak gitu misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat dibandingkan dengan apa namanya, secara anatominya seperti apa gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian IKEN juga sama, ICEN juga sama, Health and Fitness, dibuat oleh Wiesel, bertujuan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sikap tubuh, baik sikap tubuh statis ketika diam maupun saat bergerak ya. Sikap tubuh yang dimaksud terdiri dari berdiri ya, sikap yang statisnya gitu, diem gitu, diamati dari depan, dari belakang, dari samping gitu ya, bener enggak gitu sikap tubuhnya. Kemudian berjalan ya, bagaimana ketika berjalan dinamis gitu, ketika duduk juga statis, ketika naik turun tangga seperti apa, apakah ada gerakan lututnya nggak bener misalnya, beradu antara satu lutut dengan lutut yang lain atau seperti apa gitu ya. Kemudian atas dasar pengamatan ini guru dapat menyesuaikan program pembelajaran sehingga sikap tubuh dapat diperbaiki menjadi lebih harmonis, lebih baik lagi gitu ya. Harapannya itu setelah kita tahu sikap tubuhnya ini, oh ini bagus, yang ini ada kekurangan misalnya, apa yang akan kita lakukan programnya untuk memperbaiki dari sikap tubuhnya yang kurang bagus itu gitu, itu misalnya ya. Sebentar saya pakai kacamata dulu, agak susah lihat tadi. Oke ya, nah, itu oh ternyata udah selesai. Jadi itulah apa namanya, tambahan penjelasan karena tadi terpotong. Penjelasannya ini adalah video yang kedua untuk menjelaskan materi yang apa namanya, yang evaluasi dan pengukuran penjelasan adaptif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.